Halo, penggemar film yang setia, dimanapun kalian berada, bertemu kembali di Intip Film, channelnya orang pingin lihat film, tapi tak punya waktu untuk nonton. Alur cerita dimulai ketika dua astronaut yang sedang melakukan konferensi pers sebelum peluncuran ke ruang angkasa. Mereka adalah Koo Sing Hye dan Fema. Saat wartawan akan mewawancarai keluarga mereka, ternyata tak satu pun keluarga Fema datang di acara tersebut. Fema lalu terbayang masa kecilnya, ketika dia masih bersama keluarganya. Pada waktu itu ia bernyanyi bersama teman-temannya untuk menyambut para peserta Asian Games, dan para pembawa obor Asian Games. Pada acara itu, Hwan Ma bertindak sebagai pembawa obor juga, dan dia jugalah sebagai arsitek jembatan Dongfei yang menjadi kebanggaan masyarakat Tiongkok pada masa itu. Sebelum lari membawa obor melewati jembatan Dongfei, Hwan Ma memberi hadiah bola dunia, globe kepada Fema, serta menggendongnya untuk sama-sama lari melewati jembatan Dongfei. Tiba-tiba petaka datang, tanpa sebab yang jelas jembatan Dongfei runtuh. Akibat kejadian itu, Hwan Ma divonis bersalah oleh pengadilan dan dianggap lalai dalam melakukan perancangan sebagai ahli konstruksi, sehingga dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Setahun berlalu, Fema dan ibunya menengok sang ayah yang ada di penjara. Sesampainya di sana, ibu Fema menggugat cerai Hwan Ma. Hal itu dia lakukan karena tidak ingin Fema seperti ayahnya. Sebelum berpisah, tak lupa Hwan Ma memberi nasihat pada Fema, selama kamu mau berusaha dan berpikir maka kamu dapat menemukan apapun di bumi ini. Tahun-tahun berlalu, kehidupan Hwan Ma cukup memprihatinkan. Di penjara dia sering mendapatkan perlakuan buruk dari napi lain, tapi semangatnya tak pernah pudar. Pengalamannya ditulis dalam sebuah buku. Hal lain tak jauh beda dengan yang dialami Fema. Dia kerap dibuli oleh teman-temannya dan dianggap sebagai anak penjahat. Tak hanya itu, bola dunia pemberian sang ayah pun dirusak oleh mereka. Pada suatu hari, Fema melihat ibunya bersama seorang pria. Ternyata pria tersebut adalah calon suami baru ibunya, yang merupakan seorang pengusaha kaya. Pria tersebut berkata pada Fema, jika dia akan membawa Fema dan ibunya ke tempat yang nyaman, dan akan menyekolahkan Fema di sekolah unggulan. Pada tahun 1997 Hwan Ma bebas dari penjara, dan pulang ke rumahnya. Namun sayang, dia terlanjur dibenci oleh masyarakat di lingkungannya sebagai sampah masyarakat, dan mereka mengusirnya dari lingkungan tersebut. Lalu Hwan Ma mengunjungi rumah mantan istrinya, karena ingin bertemu dengan Fema, namun Fema tak ada di rumah. Fema sekarang tinggal di asrama, serta dia sekolah di SMA Boyu, salah satu sekolah unggulan di Tiongkok. Tak lama kemudian, ayah tiri Fema menerima telepon dari kepala SMA Boyu yang bernama Pak Yan, yang mengabarkan, jika Fema akan dikeluarkan dari sekolah, karena dia tidak disiplin dan sering melanggar peraturan sekolah. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga bergegas menuju ke SMA Boyu untuk menemui Pak Yan. Sesampainya di sana, Pak Yan sedang memimpin apel. Pak Yan juga memarahi Fema, karena dia sering membolos. Kemudian orang tua Fema masuk ke ruang kepala sekolah. Mereka memohon pada Pak Yan agar tidak mengeluarkan Fema dari SMA Boyu. Namun Pak Yan mengatakan, jika nilai siswa yang buruk dapat merusak reputasi sekolah. Sementara itu Hwan Ma melihat ada salah satu foto siswa berprestasi yang hilang. Ketika itu ibu Fema sedang berlutut memohon kepada Pak Yan. Tiba-tiba Hwan Ma menyela dan mengatakan jika keputusan yang diambil Pak Yan tidaklah mencerminkan seorang pendidik, karena hanya mengakomodasi siswa berprestasi saja, serta mementingkan nilai serta membuang siswa yang tidak berprestasi, dan tidak membantu mengatasi masalah siswa yang punya persoalan khusus. Setelah itu, di luar ruangan, Hwan Ma mau menantang Pak Yan dengan memberikan pernyataan, akan mengajari Fema sendiri sampai ujian tiba. Selain itu, dia juga berjanji akan membuat Fema masuk peringkat 10 besar. Pernyataan tersebut tentu diremehkan Pak Yan, tapi Pak Yan tetap menerima tantangan tersebut. Selanjutnya Fema diajak pulang oleh ayahnya, tapi Fema masih merasa kecewa kepada ayahnya, karena selama di penjara ayahnya tak pernah memberikan kabar pada dirinya.
Pada pagi harinya, Hoan-ma mengajak Fema ke job fair, karena selepas dari penjara Hoan-ma tidak punya pekerjaan, dan juga tidak punya tempat tinggal. Telah banyak lowongan pekerjaan yang Hoan-ma lamar, namun ditolak dan penolakan demi penolakan dia dapatkan. Hingga pada suatu saat, mereka bertemu salah satu orang yang pernah melamar ke kantor ayah Fema. Di tempat itu orang tersebut menyapa Hoan-ma dengan ramah dan juga memuji Hoan-ma. Tapi setelah itu, pria itu berbalik, memaki Hoan-ma di hadapan orang banyak. Hal itu dilakukan karena pria itu pernah ditolak lamaran kerjanya oleh Hoan-ma. Pada hari berikutnya, mereka masih mencari pekerjaan, dan di suatu tempat, mereka kembali bertemu dengan orang yang tempo hari memarahi Hoan-ma, sedang mengalami kesulitan, dan memarahi bawahannya. Lalu dengan ilmu konstruksi Hoan-ma miliki, maka Hoan-ma menawarkan bantuan dengan imbalan sejumlah uang, dan dia berjanji akan menyelesaikan dalam waktu 2 menit. Pada awalnya Hoan-ma diragukan dan dicibir, tapi kesempatan tetap diberikan pada Hoan-ma, dan benar dalam waktu 2 menit Hoan-ma dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal itu membuat orang yang tempo hari memakinya, merasa malu dan kehilangan muka. Berkat keberhasilannya itu Hoan-ma diajak untuk bekerja sama. Selanjutnya Hoan-ma menemui teman lamanya yang bernama Liu, yang terlihat sedang mengalami kesulitan dalam membuat rancangan sebuah gedung. Lalu Liu meminta bantuan pada Hoan-ma dengan imbalan jumlah uang. Selain itu Liu juga memberi tempat tinggal untuk Hoan-ma dan juga Fema. Pada malam hari Fema curhat pada ayahnya, jika target 10 besar itu mustahil baginya, tapi di sisi lain dia tak mau mengecewakan ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan jika itu adalah suatu gertakan, tapi sebenarnya Hoan-ma hanya ingin Fema berusaha lebih keras lagi. Fema mengatakan pada ayahnya, jika ibunya mewajibkan dia, agar dapat masuk ke universitas unggulan, dan jika dia gagal maka ibunya akan menyuruhnya menjual kue. Namun Hoan-ma menentang hal tersebut. Hoan-ma beranggapan jika universitas unggulan, hanya salah satu sarana untuk meraih kesuksesan, tapi yang paling utama adalah bekerja keras, berpikir, dan berusaha. Kemudian sang ayah mengukur tumpukan buku pelajaran Fema yang tingginya 11 cm, lalu ayahnya berkata, jika kamu dapat mempelajari 0,5 cm per hari secara rutin, maka kamu dapat menguasai semua pembelajaran dengan mudah karena sejatinya kamu adalah anak yang jenius. Berkat motivasi dari ayahnya itu, Fema menjadi rajin belajar dan berhasil naik 5 peringkat. Selain itu sang ayah juga mengajarkan pada Fema materi pembelajaran dengan model kontekstual, sehingga pembelajaran lebih mengena dan sesuai dengan yang dia temui. Di sisi lain, tabungan ayahnya semakin menipis, sementara kebutuhan mereka semakin meningkat, ditambah Fema menginginkan sebuah PC. Oleh karena itu Hoan-ma bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang tambahan, seperti mendonorkan darah, menyablon menjual jam, dan lain-lain. Berkat kerja kerasnya, selain itu sang ayah juga mengajarkan pada Fema materi pembelajaran dengan model kontekstual, sehingga pembelajaran lebih mengena dan sesuai dengan yang dia temui. Dengan bekerja keras ayahnya dapat memberikan PC untuk Fema, dan Fema tampak sangat bahagia dengan pemberian ayahnya tersebut, dan langsung memainkannya. Tak lama kemudian, Bu Gao sang wali kelas melakukan kunjungan rumah Fema untuk menemui Hoan-ma. Bu Gao menjelaskan, jika sudah beberapa hari ini, Fema tak pernah mengerjakan PR, dia juga jarang belajar, bahkan lebih senang bermain komputer. Hoan-ma mengatakan, memberikan beban belajar yang terlalu berat disertai waktu yang lama, justru dapat membuat mereka tertekan, dan memunculkan kejenuhan dalam belajar. Lalu Bu Gao pun memaklumi Fema, kenapa tidak mengumpulkan PR di sekolah. Pak Yan menanyakan perkembangan Fema. Bu Gao mengatakan jika anak tersebut ada perkembangan, dan berhasil naik 5 peringkat. Walaupun demikian Pak Yan tetap meremehkan Fema. Pada keesokan harinya,
Fema mau berangkat ke sekolah bersama ayahnya, tapi di tengah jalan ayahnya berhenti dan mampir di sebuah taman, dengan tujuan mengajarkan membuat puisi, tapi di taman mereka bertemu para berandal. Kemudian ayahnya meminta Fema lari ke sekolah, sementara ayahnya menghadapi para berandal itu. Sesampainya di sekolah, Fema sudah terlambat dan Pak Ian telah menunggu di kelas. Alhasil Fema dihukum dan mainan pesawat milik Fema juga dihancurkan. Tak puas hanya menghukum Fema, Bu Gao yang selalu mendukung Fema juga turut menerima dampaknya. Bu Gao statusnya ditangguhkan sebagai guru tetap selama 3 tahun. Sesampainya di rumah, Fema mengatakan pada ayahnya, jika Bu Gao kalau dihukum oleh sekolah akibat ulahnya, lalu sang ayah menoleh dengan muka babak belur akibat berkelahi dengan para berandalan tadi pagi. Pada hari berikutnya, sang ayah terlambat bangun. Namun Fema sengaja tak memberitahunya, karena Fema ingin menuliskan sebuah pesan pada sang ayah, melalui tulisan yang berisi, "Ayah, aku ingin sepertimu dan tak pernah menyerah." Selanjutnya, sang ayah menemui detektif Dong di kantor polisi. Dia bermaksud untuk menanyakan kejelasan kasusnya, karena dia merasa telah melakukan desain konstruksi dengan benar, tapi pelaksanaannya terjadi penyelewengan. Namun detektif Dong tak memberikan respon positif kepada Hoan Ma, yang membuat Hoan Ma marah. Setelah keluar dari kantor polisi, Fema mau memberitahu ayahnya, akan ada pameran pesawat atau air show. Sang ayah masih dalam keadaan emosi secara tak sadar memarahi Fema. Hal tersebut membuat Fema kembali kecewa pada ayahnya. Melihat hal tersebut, Hoan Ma kemudian meminta maaf kepada Fema. Tak hanya itu, Hoan Ma juga menemui Ibu Gao untuk meminta izin mengajak Fema untuk mengunjungi air show, tapi Ibu Gao tidak mengizinkan karena telah mendekati waktu ujian. Tak lama kemudian, Pak Ian datang dan menyampaikan sebuah keputusan baru, yakni Bu Gao tak lagi menjadi wali kelas Fema. Tak hanya itu, Pak Ian juga membuat keputusan lainnya, di mana seluruh siswa wajib tinggal di asrama hingga hari ujian, dan orang yang tidak berkepentingan dilarang di lingkungan sekolah. Pada malam harinya, Fema terlihat di asrama bersama teman-temannya, namun pada pagi harinya Fema sudah tak berada di kamarnya. Ternyata dia telah kabur dengan bantuan ayahnya untuk menuju pameran pesawat atau air show, tapi sayangnya tiketnya telah habis. Lalu ayahnya mengajak Fema ke bukit untuk melihat pertunjukan pesawat secara jelas. Pada malam harinya, mereka pulang dengan menumpang bus. Di tengah perjalanan bus itu berhenti di rest area, dan Fema turun untuk mengambil air panas. Namun ada bus dengan ciri-ciri yang sama yang berhenti tepat di samping bus yang Fema tumpangi. Karena hal itu Fema salah masuk bus. Mereka kemudian saling mencari satu sama lain. Lebih parahnya lagi, saat mereka sedang panik, hujan turun dengan lebat sehingga banjir. Hujan sangat lebat memaksa Fema untuk berteduh di sebuah bangunan, namun debit air semakin besar dan menenggelamkan beberapa bangunan. Hoan Ma lalu memanggil-manggil Fema dengan pengeras suara. Ayahnya mengatakan, "Gunakan otakmu agar selamat." Fema yang mendengar teriakan sang ayah, lalu mencari peralatan yang bisa digunakan sebagai pelambung, dan mencari senter. Pada saat harapan sang ayah mulai pasrah, tiba-tiba muncul Fema dengan pelampung buatannya, dan berhasil selamat. Beberapa hari kemudian hari ujian pun tiba. Orang tua Fema menunggu hasil ujian Fema, tapi nama Fema tidak ada di peringkat 10 besar, tapi di peringkat 64. Selanjutnya Pak Ian menagih janji pada Hoan Ma. Bu Gao yang mendengar hal tersebut, kemudian memasuki ruangan Pak Ian untuk mengecek lembar jawaban milik Fema. Benar saja esai Fema mendapat nilai 0, hal itu merupakan hal yang janggal. Lalu Bu Gao menyerahkan lembar jawaban itu pada Hoan Ma. Setelah mengetahui hal tersebut, Hoan Ma segera menemui Pak Ian untuk mengajukan protes.
Kebetulan Pak Yan sedang bersama Dewan Guru, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Howan Ma, lalu dia meminta agar isainya dibacakan di depan Dewan Guru dan permintaan itu dikabulkan oleh Dewan Guru. Fema pun kemudian membacakan esai tersebut tentang cita-citanya sebagai astronot, namun harus gagal karena ayahnya masuk penjara. Setelah itu, para Dewan Guru memberikan penilaian masing-masing dan akhirnya mendapat nilai sempurna dari Dewan Guru. Tak lama kemudian, mereka semua keluar karena para siswa melakukan perayaan setelah ujian. Semua siswa merobek-robek buku mereka dan menyebarkannya dari atas gedung. Hal itu membuat para guru kaget. Lalu Howan Ma berkata, "Jika ini adalah perayaan sekolah, apakah kita berpikir kenapa mereka dengan antusias merobek dan menaburkan buku mereka setelah ujian? Bukankah belajar adalah hal yang harus mereka lakukan, walaupun ujian telah selesai sebagai bekal masa depan mereka?" Pak Yan lalu mengatakan bahwa masa depan mereka akan jauh lebih baik darimu. Tak lama kemudian, ada orang gila yang masuk ke sekolah ikut merayakan kegembiraan anak-anak. Lalu Howan Ma mengatakan orang gila itu siapa, dan foto yang hilang di dinding itu milik siapa. Kemudian Howan Ma membocorkan sebuah rahasia, jika sebenarnya orang gila itu adalah anak Pak Yan. Dia anak berprestasi dan juga salah satu pemegang obor Asian Games. Namun pada suatu ketika anak itu gagal, sehingga Pak Yan kecewa dan tidak menghiraukan anak itu lagi. Anak itu kemudian frustasi dan mencoba bunuh diri, tapi tak berhasil. Namun anak itu malah menjadi hilang ingatan, dan Pak Yan membiarkan anak itu begitu saja, hingga jadi gila. Howan Ma mengatakan, jika dia sangat menghormati Pak Yan sebagai guru dan juga ayah, tapi hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak kita seperti pendidikan, merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mendengar hal tersebut, Pak Yan langsung menangis sejadi-jadinya, karena dia merasa bersalah pada anaknya. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Pak Yan mengakui Fema sebagai murid terbaik di sekolah tersebut, dan memintanya agar tidak usah pindah ke sekolah penerbangan. Pak Yan juga akan memajang foto Fema di ruangannya, tapi tekad Fema sudah bulat ingin menjadi astronot, sehingga dia tetap pindah. Fema kemudian berhasil masuk ke sekolah penerbangan, dan berhasil melanjutkan ke pendidikan astronot. Sementara itu sang ayah ternyata telah menikah dengan Bu Gao. Ketika Howan Ma sedang makan mie di sebuah kedai, tak sengaja dia mendengarkan pembicaraan yang sedang membahas jembatan Dongfei. Ternyata dalang dari robohnya jembatan Dongfei adalah Liu. Dia bersekongkol dengan para pekerja, agar jembatan tersebut roboh. Howan Ma yang mengetahui hal tersebut sangat marah, dan langsung menghajar Liu hingga babak belur. Akibatnya Howan Ma kembali masuk penjara lagi. Setelah keluar dari penjara, Howan Ma menemui Fema, dan mengatakan jika kasusnya telah menemui titik terang, Liu juga telah ditahan. Fema menyarankan pada sang ayah, agar dia memaafkan dan menutup kasusnya. Mendengar perkataan Fema, sang ayah kecewa kepada Fema dan tak mau lagi bertemu dengannya. Tak lama kemudian Fema kembali tersadar, dan mereka bersiap untuk lepas landas menuju stasiun ruang angkasa. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya Fema berhasil tiba di stasiun ruang angkasa, serta berhasil mengorbit. Para masyarakat yang ada di bumi pun senang dengan hal tersebut. Namun tiba-tiba, perangkat antena komunikasi pesawat terkena meteor yang menyebabkan pesawat mengalami hilang kontak dengan pengendali di bumi. Berhari-hari mereka terkatung-katung di ruang angkasa tanpa kejelasan. Fema mencoba memperbaiki antena tersebut tetapi dilarang oleh komandannya, hingga akhirnya dia menemukan pesan yang dia tulis untuk sang ayah beberapa tahun silam, yang berisi, "Ayah, aku akan sepertimu, tak akan menyerah." Mengingat hal itu, akhirnya Fema memutuskan untuk memperbaiki antena pesawat meski dilarang oleh komandannya, dengan susah payah serta bertaruh nyawa.
Fema akhirnya bisa memperbaiki antena tersebut sehingga dapat berkomunikasi kembali dengan pusat yang ada di bumi. Dan Fema bersama kru yang lain, akhirnya dapat mendarat di bumi dengan selamat. Atas jasa yang dilakukan Fema mendapat berbagai penghargaan. Selain itu kasus Hoan Ma ditutup dengan nama baiknya diri rehabilitasi.